adalah apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ini mengingat eh, berbagai macam kejadian yang pernah eh, terjadi selama KKN, khususnya Universitas Muhammad Warman, beberapa tahun yang saya ikuti, menyimpulkan ada poin-poin penting yang harus saya sampaikan. Baik, next. Baik, poin poin yang pertama yang harus dilakukan adalah menjaga nama baik alma mater. Eh, Masing-masing kampus itu eh, menginginkan agar tidak terjadi hal-hal yang mencoreng nama baik. Nah, oleh karena itu, semua peserta KKN itu wajib bertindak untuk menjaga nama baik alma mater. Ya, jadi sopan, kemudian profesional, kemudian menunjukkan eh, nilai-nilai mulia yang ada di kampus, tiap-tiap kampus. Kemudian membangun hubungan baik dengan masyarakat dan perangkat desa, berkomunikasi dengan sopan, kemudian ramah, kemudian sangat menghormati adat istiadat lokal. Jadi kita harus lebih mengenal terlebih dahulu seperti apa budaya lokal yang ada. Jangan sampai kita mencemari uh, budaya-budaya yang ada di situ. Walaupun budaya tersebut kadang tidak pas dengan kebiasaan kita. Kemudian melaksanakan program kerja sesuai observasi dan musyawarah. Ini program kerja yang dibuat, yang disusun, pasti melalui proses, salah satunya observasi dan musyawarah. Jadi dalam proses penyusunan itu, keterlibatan masyarakat itu perlu dilakukan. Jangan sampai kita membuat program, menyusun program, kita tetapkan program itu tanpa masyarakat tahu ternyata ada program ini. Artinya bisa jadi memaksakan sebuah program gitu. Kemudian kooperatif dan aktif di dalam tim. Dalam hal ini menjaga komunikasi yang baik, saling bantu dan hindari konflik internal. Jadi saya pernah mengalami uh, apa dalam satu kelompok itu ada beberapa anggota kelompok itu yang mohon maaf dikucilkan gitu, dikucilkan secara kegiatan. Artinya uh, apa karena kondisi tertentu tidak muncul uh, apa ya rasa empati dari kedua pihak gitu. Jadi akhirnya dikucilkan ini salah satu atau beberapa anggota kelompok yang uh, apa ya karena kedua-duanya saling tidak bisa membaur gitu. Jadi gak nyaman gitu. Kondisi dalam satu tim akhirnya jadi gak nyaman. Padahal itu dalam satu tim harusnya kondisinya nyaman, enak, bisa saling membantu, saling backup dan sebagainya. Kemudian mematuhi aturan-aturan kampus dan sebagainya. Kemudian mematuhi aturan-aturan kampus dan desa. Jadi terkait sama pelaksanaan KKN ini selama di KKN aturan kampus itu masih melekat ya. Aturan-aturan kampus masih melekat dan aturan-aturan desa itu menjadi aturan lokal yang harus dipatuhi. Terkadang tidak menutup kemungkinan DPL itu memberikan pesan khusus agar tidak melakukan sesuatu atau menghindari aktivitas yang kelak mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Oke, next. Oke, selanjutnya berpakaian sopan dan rapi saat berkegiatan. Nah, terkadang dalam berkegiatan itu
peserta KKN itu menggunakan pakaian asal-asalan gitu. Jadi pernah dilaporkan eh, ketika kunjungan visitasi itu eh, kerja bakti di tempat ibadah, tapi mohon maaf karena mungkin untuk melakukan bersih-bersih, manjat-manjat sana sini, akhirnya dia menggunakan pakaian yang tidak layak, dalam hal ini celana pendek yang sangat pendek sekali ya, jadi sangat tidak sopan, dan itu pernah disampaikan ketika masyarakat melihat yang seperti itu. Jadi pastikan menggunakan pakaian yang sopan saat kegiatan. Kadang kerja bakti itu asal-asalan pakaiannya, tapi jangan ya, gunakan pakaian yang sopan, kemudian tidak memunculkan statement negatif dari masyarakat. Selanjutnya, melakukan dokumentasi dan laporan kegiatan secara tertib ya. Jadi perlunya dokumentasi dari kegiatan karena tidak merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dokumentasi itu menjadi bagian dari laporan kegiatan. Ini menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban akademik, sehingga ketika kalian menyampaikan ada kegiatan pertemuan, kemudian foto-fotonya adalah foto-foto memang foto-foto pertemuan tersebut, ini akan memudahkan kita mempertanggungjawabkan secara akademik dari sebuah laporan. Selanjutnya, menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga keselamatan diri serta tim ya. Jadi menerapkan gaya hidup bersih dan peduli lingkungan. Jadi makan makanan yang sehat ya, tidak mudah tergoda dengan jajan-jajan yang nggak sehat lah ya, karena kalian berada di tempat yang mungkin jauh dari keluarga, sehingga dipastikan kalian bisa menjaga diri sebaik-baiknya. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah menginap di posko KKN selama pelaksanaan ya. Jadi merupakan sebuah kewajiban seluruh peserta KKN itu tinggal di posko atau di tempat yang sudah ditentukan ya. Biasanya ketika kita baru pertama kali hadir di lokasi KKN sudah ada tempat lokasi KKN-nya. Kadang-kadang poskonya berbeda dengan tempat menginap ya. Ada sebagian anggota KKN, peserta KKN yang tidak tinggal dalam satu posko. Artinya ada rumah lain yang disediakan oleh perangkat desa untuk tempat tinggal. Nah, ini tidak diperkenankan untuk kembali ke rumah masing-masing selama KKN, kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Nah, keadaan darurat ini pun juga harus dikoordinasikan sejauh mana keadaan ini darurat. Gitu. Ini harus dikoordinasikan. Kemudian izin meninggalkan lokasi maksimal 3 hari. Ya. Pada saat izin ini harus melalui proses. Ya. Prosesnya mendapat persetujuan tertulis dari dosen pembimbing lapangan, kemudian pembimbing lapangan sendiri, artinya perangkat yang ditunjuk, serta ditandatangani oleh kepala desa atau yang mewakili. Biasanya bisa juga sekdes gitu. Jadi ketika meninggalkan lokasi KKN, ya pastikan ini sudah melalui sebuah koordinasi. Oke, next. Selanjutnya yang tidak boleh dilakukan ini ya, yang tidak boleh dilakukan adalah ini, membawa masalah pribadi ke dalam kegiatan KKN. Jadi punya masalah pribadi, baik itu dari luar ataupun dari internal KKN, ini jangan bawa sampai nanti mengganggu program. Ya. Kemudian fokus pada pengabdian dan kerja tim. Ini poin penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan KKN. Kemudian jangan bersikap arogan atau meremehkan masyarakat. Kadang-kadang melihat aktivitas masyarakat yang di luar kebiasaan kita atau di luar penilaian kita, lebih baik kita diam, ya, diam. Artinya itu budayanya mereka, nggak usah dikomentari gitu. Kemudian bersikap rendah hati, ini perlu kita pegang, ya. Bukan mentang-mentang kita adalah calon sarjana yang berpendidikan, sudah sekian tahun kita mengenyam pendidikan di kampus-kampus, kemudian kita jadi bersikap sombong, ya, merendahkan orang lain, masyarakat, ataupun merendahkan tim-tim kita sendiri, ini jangan dilakukan. Oke, selanjutnya jangan melanggar etika atau hukum, ya. Hindari segala bentuk tindakan tidak terpuji seperti mabuk itu, berjudi atau merokok sembarangan, atau tindakan amoral lainnya. Jadi, kalaupun misalkan ada masyarakat atau sekelompok masyarakat yang kadang-kadang karena budayanya masih terbiasa dengan mabuk serta berjudi, sebaiknya kita tidak ikut bergabung di situ, ya. Bukan bagian dari mereka yang sedang yang seperti itu. Kalaupun diajak dan sebagainya, lebih baik ditolak secara halus, ya. Nah, jadi jangan kita larut di dalam kegiatan yang seperti itu. Kemudian merokok sembarangan, nah, jangan kita menunjukkan bahwa memang kalau kita perokok, gitu ya, mentang-mentang kita perokok, kita istilahnya merokok, dimanapun ada orang merokok kita ikut gabung dan sebagainya, ataupun di posko kita merokok, kemudian sampah rokoknya berhamburan begitu, itu jangan dilakukan ya, karena sangat tidak enak. Saya pernah masuk ke posko, yang aroma posko itu benar-benar aroma rokok benar. Kelihatan kalau semalam ada tempat begadang dan aroma rokoknya itu masih kental banget di dalam situ. Atau tindakan lainnya, ini jangan dilakukan terkait sama pelaksanaan KKN kita. Kemudian jangan tinggal di luar lokasi KKN tanpa izin resmi. Seperti yang disampaikan tadi, ketika meninggalkan lokasi tanpa izin DPL atau PL, ini adalah pelanggaran serius. Ya. Tetapi
saya pernah mengalami ya, salah satu anggota kelompok saya, binaan saya itu eh, dia berkoordinasi dengan DPL dan PL untuk eh, bisa tiap hari pulang ke rumahnya, ya, bisa tiap hari pulang ke rumahnya karena satu hal. Nah, apa hal tersebut? Ternyata jarak antara DPL sama jarak antara posko KKN dengan rumahnya itu cuma selisih satu rumah aja, ya. Dan ibunya ketika menjelang anak-anak KKN, ibunya itu terjatuh sehingga terjadi patah tulang sehingga perlu pendampingan. Nah, karena pertimbangan tersebut, ya, tidak ada orang lain karena ibunya itu tinggal sama bapaknya, serta karena bapaknya ke kebun, maka si anak peserta KKN ini minta izin ke DPL, kebetulan DPL-nya saya, serta berkoordinasi dengan PL dan kepala kampung untuk bisa tiap malam mendampingi ibunya yang barusan patah karena kecelakaan. Nah, hal-hal yang seperti itu harus apa istilahnya harus selektif gitu, ya, nggak boleh sembarangan. Oke, next. Next. Oke. Berikutnya, jangan membuat unggahan yang merugikan citra desa ataupun citra dari KKN kolaborasi. Ya, kadang-kadang yang sering terjadi adalah jari kita itu lebih cepat daripada pikiran kita dan mulut kita. Jari kita itu kadang-kadang lebih cepat dari pikiran kita dan mulut kita. Mentang-mentang eh, kita punya sesuatu yang istimewa menurut kita, ya, langsung kita share ke medsos yang ada tanpa berpikir dan menimbang. Ya, ternyata ujung-ujungnya ini menjadi kehebohan. Ya, nah, jadi agar peserta KKN itu berpikir sebelum melakukan sesuatu, apalagi terkait dengan podcast-podcast ataupun unggahan yang lain yang biasanya akan sulit di dalam mencegah peredarannya. Ya, ketika sudah terlanjur diposting, ya, kita mau take down, ternyata itu sudah di screenshot dan screenshot itu sudah nyebar. Nah, ini akan sulit dikendalikan. Jadi lebih baik bersabar ataupun kalau memang nggak perlu nggak usah, gitu ya. Selanjutnya jangan melupakan atau jangan lalai dalam mengikuti evaluasi dan pelaporan. Jadi setiap kelompok KKN biasanya per beberapa hari atau tiap minggu sekali itu melaksanakan evaluasi dan pelaporan kepada DPL masing-masing. Apa yang dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa kendala-kendalanya. Nah, ini masing-masing peserta KKN itu harus hadir di dalam evaluasi itu sehingga tahu perkembangan permasalahan apa yang harus yang terjadi yang ada di kelompoknya dan harus memiliki sikap di dalam kontribusi kesuksesan program yang sedang dikerjakan. Selanjutnya jangan abaikan ibadah, etika dan nilai-nilai moral, ya. Ketika jadwalnya ibadah ya udah berangkat aja ibadah, koordinasikan dengan teman-teman yang lain gitu. Ada yang ibadahnya harian, ada yang ibadahnya mingguan, tiap minggu atau satu pekan sekali, dan lainnya itu jangan ditanggalkan, ya. Tetap laksanakan ibadah karena itu terkait sama hubungan kita dengan Tuhan pencipta kita. Kemudian etika dan moral itu perlu kita pegang teguh selama kita ber-KKN. Next. Nah, ini berikutnya adalah kode etik yang terdiri dari nilai-nilai, kemudian kewajiban, serta sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Oke, kita lihat nilai-nilai ya. Next. Untuk nilai-nilai yang harus kita jaga adalah empati dan kepedulian sosial. Ya, ini luas ini. Dalam penerapannya sangat luas. Di dalam proses penyusunan program KKN, ya, empati dan kepedulian sosial ini juga bisa menjadi dominan gitu. Ketika ada masyarakat yang terganggu dengan kesehatan karena dalam pengelolaan sampah kurang baik, dalam kebersihan kesehatannya kurang peduli. Nah, ini menjadi prioritas di dalam penyusunan program KKN. Ya, empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Gitu. Kemudian mempertahankan nilai-nilai cerdas, amanah dan kreatif. Ya, cerdas, amanah dan kreatif. Ya, karena kita sudah mengenyam berbagai macam tempaan ilmu, ya, kecerdasan kita akan meningkat. Kemudian amanah menjaga apa yang diamanahkan kita, serta kreatif di dalam mencari sebuah solusi. Kemudian selanjutnya profesional dan akuntabel. Artinya kita melaksanakan KKN itu secara profesional, ya. Kalau memang kita waktunya harus melaksanakan program kerja, ya kita laksanakan program kerja itu secara sungguh-sungguh, ya, bertanggung jawab, dan kemudian akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, kita kerjakan memiliki nilai positif di masyarakat maupun di pihak kampus kita sendiri. Kemudian nilai yang tidak kalah penting menjunjung tinggi nama baik kampus. Ya, pastikan kita tidak mencoreng nama baik kampus, ya. Artinya setiap individu berkewajiban menjaga nama baik kampus, menjaga alma mater kampus masing-masing. Oke, next. Selanjutnya, kewajiban merupakan bagian dari kode etik. Kewajibannya adalah menjalankan KKN secara sungguh-sungguh dan bisa bekerja sama dalam tim dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kadang mengalami masa-masa vakum. Ya, kadang sebuah kelompok itu mengalami masa-masa vakum. Artinya bingung apa yang dia mau kerjakan. Ya. Karena banyak sekali hal-hal yang harus dilalui. Sehingga dia bingung apa yang dikerjakan.
Ini pernah dialami oleh KKN di bawah binaan saya, sampai 3-4 hari itu dia tidak tahu kerjaannya apa gitu. Nah, karena intervensi dari pihak luar terhadap kelompok itu, kalau ini terjadi maka harus segera respon secara cepat, dikomunikasikan dengan DPL ya. Ketika ada konflik internal dengan pihak kelurahan atau pihak kampung atau pihak perangkat desa dan sebagainya, segera dikomunikasikan sehingga tidak berlama-lama terjadi kevakuman gitu. 3-4 hari itu adalah waktu yang sangat berharga untuk pelaksanaan program KKN. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai dan norma sosial budaya masyarakat, lokasi pelaksanaan KKN, kemudian tidak melanggar hukum atau ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Kembali lagi kewajibannya menjaga nama baik alma mater, kita melaksanakan KKN sesuai ketentuan KKN kolaborasi. Baik, next. Oke. Selanjutnya, sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Pertama, teguran secara lisan, ya, atau tertulis. Dalam hal ini teguran tertulis itu lebih berat dibanding teguran secara lisan. Jadi ketika terjadi pelanggaran, maka akan disampaikan secara lisan. Siapapun dalam hal ini yang berkompeten untuk melakukan teguran secara lisan ini harus diperhatikan, ya. Kemudian kalau teguran tertulis ini lebih berat bobotnya. Kalau teguran lisan itu kadang-kadang dari DPL atau PL bisa menyampaikan teguran secara lisan ataupun tertulis. Jadi, kalau tertulis itu berarti sudah lebih berat daripada yang lisan. Selanjutnya, sanksi berikutnya adalah pembatalan kepesertaan sebagai mahasiswa KKN kolaborasi. Sanksi berikutnya pencabutan nilai akademik mata kuliah KKN kolaborasi atau mata kuliah KKN. Yang keempat, yang paling berat adalah diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Next. Jadi materi yang saya sampaikan cukup. Ini sebelum saya akhiri, saya mau sampaikan sebuah pantun. Buah mangga, buah durian,